Shalom. Oke, kali ini aku mau sharing dari Kejadian pasal 27. Oke, kali ini belajar tentang Yakub. Oke, Yakub. Nah, Kejadian pasal 27 ayat 35 sampai 36. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Oke, jadi ini tentang bagaimana Esau ya berkata-kata pada ayahnya Ishak karena ia ditipu sama Yakub. Nah, jadi ceritanya sebelumnya kalau kita baca di pasal 27, pasal 25 juga Yakub ini ya, dia itu menipu Ishak ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau, karena waktu Ishak mau memberkati Esau sebagai anak sulung, nah Ishak ini suruh Esau pergi dulu berburu, nanti hasil buruannya kamu jadikan masakan buat aku makan gitu. Nah, ketika Ribka ibu mereka ini ya, ibu Yakub dan Esau, karena Yakub Esau ini kan saudara kembar, cuma yang lahir duluan Esau. Lalu Esau punya tumit itu dipegang sama Yakub, baru Yakub keluar dilahirkan gitu. Jadi ibunya Ribka ini mendengar kalau Esau mau diberkati sebagai anak sulung. Jadi ibunya dia cepat bilang kepada Yakub, pura-pura kamu jadi Esau, kamu siapkan ini makanan ini, aku siapkan makanan, nanti kamu kasih ke ayahmu gitu. Jadi pura-pura jadi Esau. Ujung-ujungnya si Ishak percaya, Ishak ayahnya percaya kalau Yakub itu Esau, karena kan sudah tua, penglihatannya terganggu. Akhirnya dia percaya itu Esau padahal bukan, dan dia memberkati Ishak sebagai anak sulung. Dia memberkati Yakub sebagai anak sulung ya. Ishak memberkati Yakub sebagai anak sulung. Kalau kita baca di pasal 25, itu menarik juga bagaimana Esau dengan mudahnya menjual hak kesulungannya pada Yakub dengan menukarkan roti dan masakan kacang merah ya. Dengan mudahnya dia memandang ringan hak kesulungannya itu, sehingga apa yang terjadi yaitu yang terjadi setelahnya malah Yakub yang diberkati, walaupun itu dengan cara yang menurut aku sih ya yang tidak benar ya, karena menipu ayahnya sendiri. Yakub menipu ayahnya sendiri, Ishak. Dia pura-pura bilang aku Esau. Begitu. Kalau kita baca di ayat yang ke-19 ya, Kejadian 27 ayat 19. Kata Esau kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapa katakan padaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku. Nah, dia sudah menipu itu. Sehingga kalau tadi di awal ya, ayat yang 35 sampai 36 yang Esau bilang Yakub menipu dia 2 kali sudah ya, ternyata ayahnya juga Ishak kena tipu sama Yakub. Kita baca ternyata apa yang Yakub lakukan itu penipuan yang mengenai hal yang sangat penting sekali, yaitu hak kesulungan. Kalau teman-teman cari di internet, hak kesulungan bangsa Israel itu ya, anak pertama ya, atau anak sulung lah, anak sulung yang dapat hak kesulungan itu dia dapat inheritance atau warisan orang tua atau warisan ayahnya itu double portion. Jadi porsinya double, 2 kali lipat, dan dia dapat warisan tanggung jawab dari orang tuanya. Seperti itu. Jadi yaitu Yakub diberkati sebagai anak sulung, dan dia mendapatkannya dengan cara yang menipu ayahnya juga gitu. Apa yang terjadi beberapa tahun setelahnya ya? Nah, Yakub ini kan dia akhirnya lari gitu ya, lari ke rumah saudara ibunya Ribka ya, pamannya Laban gitu. Dia lari karena Esau ini begitu tahu Yakub menipu dia dan ayahnya, dia dendam, dia mau berencana untuk membunuh Yakub. Jadi Yakub kan ketahuan nih, Yakub akhirnya
disuruh pergi sama ibunya, pergi ke tempat saudaraku begitu. Jadi lari dia dari rumah, dan begitu sampai di rumah keluarga saudara ibunya ini, di situ akhirnya dia bekerja bertahun-tahun, kerja jaga ternak gitu ya, bertahun-tahun, dan dia jatuh cinta sama anaknya si Laban ya. Laban ini saudara ibunya Ribka, anaknya namanya Rahel. Dia jatuh cinta sama Rahel. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya waktu Yakub minta mau nikah ya, betul dinikahin ya, betul mereka menikah, tapi ternyata Laban ini bukan ngasih Rahel. Siapakah dia? Kejadian 29 ayat 25 aku bacakan ya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Nah, jadi Yakub yang awalnya menipu ayahnya sendiri, dia pun juga ditipu sama mertuanya Laban ya. Karena kan dia menikah sama anaknya Laban. Jadi bukan Rahel, tapi Lea itu saudaranya Rahel. Walaupun ujung-ujungnya juga dia nikah juga sama Rahel gitu ya. Jadi kita nggak usah fokuskan kepada mereka nikahnya satu keluarga lah, atau mereka bagaimana paman jadi mertua dan sebagainya. Nggak usah fokuskan ke situ, tapi kita fokus dulu mengenai apa yang Yakub lakukan ya di masa lalu, dan apa yang Yakub terima di masa ketika ya beberapa tahun setelahnya. Apa yang Yakub terima sebagai konsekuensi apa yang dia lakukan di masa lalunya. Oke, dia menipu Ishak ayahnya untuk suatu hal yang sangat penting, yaitu hak kesulungan. Ya, hak kesulungan ini sangat penting saudara. Ya, berkat sulung gitu. Dan yang terjadi ialah ya ketika hari pernikahannya sendiri yang merupakan hal yang penting, sangat penting dalam hidupnya, dia pun juga mengalami penipuan, ditipu sama orang lain ya, gitu, yang adalah keluarganya sendiri juga gitu. Interesting kan, menarik. Menipu untuk hal yang penting, dapat ditipu, kena tipu juga untuk hal yang penting begitu ya, di hari pernikahannya pula gitu kan. Nggak cuma sampai situ, yang lebih menyedihkan ya, yang lebih bikin sedih lagi gitu loh, dia juga ditipu sama anak-anaknya sendiri. Jadi setelah itu berapa tahun mungkin ya, dia ditipu sama anak-anaknya, di mana anak-anaknya ini ya 11 anak Yakub, mereka ya 10 anak Yakub kan 12 anak Yakub ya, 10 diantaranya mereka menjual si Yusuf ya, menjual Yusuf, salah satu dari ke-12 anak Yakub yang laki-laki ya. Mereka jual Yusuf ini ke orang Ismail, lalu orang Ismail ini bawa dia ke Mesir jadi budak di sana, itu kan, dijual di sana di Mesir. Nah, anak-anaknya Yakub ini bilang ke ayahnya kalau Yusuf ini ngasih jubah yang telah mereka celupkan ke dalam darah hewan gitu, darah binatang. Tunggu ya, ayat pasal 37 ayat 31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya ya. Jadi mereka celupkan jubah ke dalam darah kambing, mereka kasih ke ayahnya Yakub. Nah, Yakub akhirnya berpikir, wah ini diterkam binatang buas ini, Yusuf mati. Padahal tidak demikian, dan saudara-saudaranya saudara-saudaranya Yusuf, anak-anaknya Yakub ini menipu ayahnya. Ternyata Yusuf itu dijual, bukan mati gitu loh ya. Jadi sedih kan, anak-anaknya juga akhirnya menipu dia juga, si Yakub ini gitu. Dan itu untuk hal yang sangat penting. Karena apa? Karena Yusuf adalah anak kesayangannya Yakub. Bayangkan saudara
menipu untuk hal yang penting, akhirnya ditipu oleh keluarga sendiri, oleh orang lain untuk hal yang sangat penting dalam hidupnya Yakub. Ya, di hari pernikahan, ya, perempuan yang mau dia nikahi, ya, kena tipu sama orang, sama Laban, mertuanya. Kemudian anak-anaknya sendiri menipu dia, Yakub, mengenai Yusuf, anak kesayangannya dia. Ya, jadi kita belajar dari kisah Yakub kali ini untuk bagaimana kita lebih introspeksi diri. Apa sih yang kita lakukan ini? Apakah sudah benar? Apakah baik adanya, atau apakah kita masih berbuat yang jahat, yang gak benar pada orang lain? Karena apa? Hukum tabur tuai itu nyata, teman-teman. Apa yang kita lakukan, itu juga yang kita akan terima perlakuan dari orang-orang, gitu. Ya, jadi kita belajar dari Yakub bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita ini. Kita bisa aware, sadar apa yang kita telah lakukan, apa yang kita pernah lakukan, itu bagaimana kita bisa ubah tabiat kita, karakter kita, sifat kita, sehingga apa? Sehingga kedepannya tidak merugikan diri kita sendiri. Karena apa yang kita lakukan pada orang lain, ya ujung-ujungnya kita juga diperlakukan oleh orang-orang lain seperti begitu halnya. Jadi itu sih yang aku bisa bagikan kali ini. Mungkin kalau teman-teman punya masukan atau seperti pemahaman yang teman-teman dapatkan dari merenungkan firman Tuhan kali ini, ya, bacaan kitab Genesis, kejadian ini, ya, tentang Yakub, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, silahkan. Jadi kita belajar, yaitu fokuskan pada bagaimana konsekuensi yang diperoleh Yakub, ya, ketika dia menipu ayahnya, ujung-ujungnya anak-anaknya sendiri menipu dia, mertuanya menipu dia, ya. Jadi kalau kita memang pernah melakukan kesalahan atau kita diingatkan Tuhan untuk suatu hal, yuk kita benahi diri kita, perbaiki karakter kita, tabiat kita, sikap kita, perilaku kita bertobat, dan bukan cuman minta ampun pada Tuhan, tapi memang ada action, ada tindakan yang nyata dan jelas yang sesuai dengan pertobatan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Shalom.